Artinya, terdakwa memang tidak langsung masuk penjara, tetapi ketika dia melakukan tindak pidana dalam waktu 6 bulan, maka dia masuk penjara selama 3 bulan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Awam Bicara Hukum, Awam Bicara Hukum. Kali ini kita akan membahas ada satu pertanyaan yang masuk ke email kita. Begini pertanyaannya. Dia pernah menghadiri sidang, dia sebagai saksi korban pencurian. Saksi korban pencurian, dia di sidang, dia sebagai saksi. Ketika dia mendengarkan putusan, hakim itu menjatuhkan putusan dan ternyata si terdakwa itu tidak dipenjara, tidak dimasukkan ke dalam sel penjara, maksudnya seperti itu. Pada saat itu kasusnya adalah pencurian, ya, pencurian. Kebetulan pencurian itu adalah pencurian handphone miliknya, yang pada saat itu dia handphone itu ketinggalan di atas sepeda motor dan handphone itu dicuri dan tertangkap pencurinya, ya, pencurinya 1 orang. Kemudian disidangkan, ya. Yang anehnya itu kenapa orang itu nggak ditahan? Pencuriannya sudah terbukti sama hakimnya, ya, sudah terbukti, ya. Tetapi dijatuhi pidana sudah, tapi kok tidak dipenjara? Maksudnya kok tidak di sel begitu? Kenapa begitu? Jadi kita balas pada saat itu, bolehkah kita mengetahui apa isi amal daripada putusan hakim tersebut? Ternyata amal putusannya begini, menyatakan terdakwa A, ya, itu saya bacakan inisialnya A saja, menyatakan terdakwa A telah terbukti sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian ringan, ya. Kemudian yang kedua, menjatuhkan putusan kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 bulan. Poin selanjutnya bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani selama 6 bulan. Artinya bahwa putusan tersebut tidak usah dijalani kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena si terpidana atau terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam poin tersebut di atas habis, ya. Berarti setelah kita membaca amal putusan tersebut, maka kami selaku narasumber, ya, berkesimpulan bahwa putusan yang dijatuhkan itu adalah pidana bersyarat, ya. Jadi dia tetap terbukti melakukan tindak pidana, tetapi ada syaratnya, begitu, ya. Syarat pemidanaannya itu maksudnya. Jadi pidana bersyarat, kalau juga dikenal sebagai pidana percobaan, ya. Lengkapnya itu saya bacakan saja, itu diatur di dalam pasal 14A Kitab Undang-Undang Pidana, ya. Yang ayat 1-nya berbunyi, apabila hakim menjatuhkan pidana paling lama 1 tahun atau pidana kurungan, tidak termasuk pidana kurungan pengganti, maka dalam putusnya hakim dapat memerintahkan pula bahwa pidana tidak usah dijalani, kecuali jika di kemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena si terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan yang ditentukan dalam pidana tersebut di atas habis, atau karena si terpidana selama masa percobaan tidak memenuhi syarat khusus yang mungkin diperintahkan lain dalam perintah itu. Jadi begini, ada beberapa perkara yang sering hakim menjatuhkan putusan itu dengan pidana bersyarat atau percobaan. Misal dalam kasus perkara penganiayaan ringan, pencurian ringan. Jadi misalnya semacam handphone, ya. Handphone itu misalnya kerugiannya 800.000 atau 1 juta, ya. Kerugian di bawah 2,5 juta berdasarkan peraturan Mahkamah Agung tentang penyesuaian batas tindak pidana ringan, maka itu dilakukan secara prosedur tindak pidana ringan, yaitu dengan acara cepat. Acara cepat itu ada 2, yaitu pertama itu adalah lalu lintas, perkara lalu lintas, tilang, dan kedua itu adalah tindak pidana ringan. Dalam tindak pidana ringan memang sering lazim hakim menjatuhkan putusan percobaan. Maksudnya percobaan itu begini, menjatuhkan pidana terhadap terdakwa selama 3 bulan. Masa percobaannya misalnya 6 bulan. Artinya terdakwa memang tidak langsung masuk penjara, tetapi ketika dia melakukan tindak pidana dalam waktu 6 bulan, maka dia masuk penjara selama 3 bulan. Memang pada saat itu dia tidak
langsung masuk penjara ya, tapi dia ada percobaan. Percobaannya misalnya 6 bulan atau 7 bulan atau 8 bulan oleh hakimnya. Nah, ketika dalam masa percobaan itu dia melakukan tindak pidana, entah dia membunuh, entah mencuri, entah dia memperkosa atau dia memukul, maka dia selain dari pidana mencuri, selain daripada pidana membunuh, memperkosa, maka ditambah juga dengan pidana yang 3 bulan tadi itu, yang 3 bulan itu tadi. Jadi itu ya yang harus diketahui ya, bahwa yang 3 bulan itu memang tidak dijalankan sekarang, tetapi dalam masa percobaan dia tidak boleh melakukan tindak pidana apapun. Karena kalau dia melakukan tindak pidana apapun, maka dia akan dipidana selama 3 bulan penjara. Baru masuk penjara 3 bulan, baru menjalani begitu. Sebenarnya hukuman percobaan itu terhadap ancaman pidana yang di bawah 1 tahun ya. Maksudnya bukan di bawah 1 tahun. Hakimnya ketika menjatuhkan pidana di bawah 1 tahun ya. Atau pidana itu ada ancaman kurungannya, semacam tilang kan begitu. Tilang itu ya bisa juga dijatuhi hukuman percobaan misalnya seperti itu. Ya, jadi masalah kadang-kadang masyarakat bertanya, lo kok bisa pencurian kok cuma dihukum situ aja? Itu kan karena penyesuaian Peraturan Mahkamah Agung, penyesuaian tentang penyesuaian batas tindak pidana ringan ini itu bermula dari kasusnya Nenek Minah yang mencuri kakao kok dihukum lama, kemudian ada mencuri pisang, mencuri coklat yang dulu viral di berita itu. Nah, itulah. Maka oleh karenanya Mahkamah Agung berpendapat bahwa apabila kerugian di bawah 7.500.000 dilakukan dengan acara tindak pidana ringan yang hari itu sidang, hari itu selesai, dan hari itu diputus. Hukumannya bisa denda, bisa percobaan, yang tadi saya bilang tadi pidana bersyarat, bisa juga kurungan ya, seperti itu. Jadi memang ini agak susah ya mencernanya ya. Nanti disimak saja baik-baik, diulang-ulang videonya, diputar ulang-ulang. Semoga nanti menemukan titik temu. Intinya hukuman yang seperti itu tetap dinyatakan bersalah, tetapi hukumannya itu adalah pidana bersyarat atau percobaan. Misal hakim menyatukan putusan kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 3 bulan. Namun pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali dalam putusan hakim yang lain dan melakukan tindak pidana yang bersangkutan atau terdakwa dipidana dengan pidana lain dengan masa percobaan selama 8 bulan. Ya sudah, tunggu saja 8 bulan itu. Kalau dalam 8 bulan itu dia tidak melakukan tindak pidana, ya tidak masuk penjara dia. Tapi kalau dia melakukan tindak pidana pembunuhan misalnya, ya pembunuhannya dia diadili, ditambah lagi dengan 3 bulan penjara tadi, begitu. Itulah yang dimaksud dengan pidana bersyarat atau hukuman percobaan itu ya. Jadi jangan sampai salah menafsirkan. Yang pasti dia sudah dinyatakan terbukti ya. Harus dinyatakan terbukti. Bukan harus, sudah dinyatakan terbukti. Artinya secara hukum dia sudah pernah jatuh pidana ya, begitu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan silahkan buat di kolom komentar. Salam awam bicara hukum.